Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kimia terapan yang saya hormati Pak Mahirullah MT, di mana telah memberikan tugas yaitu merangkum materi dan materi 12-15 yaitu reaksi redoks, pengertian reaksi redoks, biloks, penyetaraan reaksi redoks, dan elektrokimia. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Peristiwa perkaratan besi merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron, berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Kemudian, reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan transfer elektron antara dua zat berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, berdasarkan pelepasan dan pengikatan elektron, dan ketiga, berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Kemudian, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, reduksi, reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Contoh reduksi Fe2O3 oleh CO. Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2. Sedangkan reduksi Cr2O oleh aluminium sama dengan Cr2O3 ditambah 2Al menjadi 2Cr ditambah Al2O3. Sedangkan oksidasi, reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen oleh suatu zat. Contoh, oksidasi Fe oleh O2 sama dengan 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Kemudian oksidasi ZNS oleh O2 sama dengan 2ZNS ditambah 3O2 menghasilkan 2ZNO ditambah 2SO2. Kemudian berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Bilangan oksidasi atau biloks merupakan suatu bilangan yang menunjukkan ukuran kemampuan suatu atom untuk melepas atau menangkap elektron dalam pembentukan suatu senyawa, dapat bertanda positif maupun negatif. Berikutnya penentuan bilangan oksidasi. Biloks unsur bebas sama dengan 0. Unsur bebas sama dengan unsur yang tidak berikatan dengan unsur yang lainnya. Contoh Fe atau iron dan C atau karbon. H2O2 Cl2 N2 berikatan dengan unsur sejenis. Biloks unsur golongan 1A dalam senyawanya sama dengan +1. Golongan 1A litium, Na sodium, K potasium, Rb rubidium. Contoh NaOH +1, KCl +1. Berikutnya reduktor oksidator dan hasil redoks. 2Cl- ditambah 4H+ ditambah MnO2 menjadi Cl2 ditambah Mn2- ditambah 2H2O. Bilangan oksidasinya itu -1, 2Cl- dan Cl2. Sedangkan reduksinya itu MnO2 dan Mn2+. Biloks Mn dalam MnO2 sama dengan biloks Mn ditambah 2 kali biloks 0 sama dengan 0. Biloks Mn ditambah 2 dikali -2 sama dengan 0. Biloks Mn dikurang 4 sama dengan 0. Biloks Mn sama dengan +4. Sedangkan reduktor sama dengan Cl-, oksidator MnO2, hasil reduksi Mn2+, hasil oksidasi Cl2. Adapun contoh pertama yaitu 2H2S ditambah SO2 menghasilkan 3S ditambah 2H2O. Oksidasinya itu -2 dan 0, reduksinya itu -4 dan 0. Reduktor itu H2S, oksidator itu SO2. Reduksi sama dengan X, oksidasi sama dengan S. Biloks S dalam H2S sama dengan 2 dikali biloks H tambah biloks S sama dengan 0. 2 ditambah 1 ditambah biloks S sama dengan 0. Biloks S sama dengan -2. Biloks S dalam SO2 sama dengan biloks S ditambah dalam kurung 2 dikali biloks 0 sama dengan 0. Biloks S ditambah 2 dalam kurung -2 sama dengan 0. Biloks S dikurang 4 sama dengan 0. Biloks S sama dengan +4. Berikutnya reaksi konfrontasionasi adalah reaksi redoks di mana hasil reduksi dan oksidasinya sama.
Dan adapun reduktor Cl2, oksidator Cl2, hasil reduksi NaCl, hasil oksidasi NaClO. Reaksi autoredoks di mana spesies yang sama mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Berikutnya penyetaraan reaksi redoks. Metode perubahan Bilox. Metode ini menyetarakan reaksi redoks dengan memperhatikan perubahan bilangan oksidasi unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi. Sedangkan metode setengah reaksi merupakan metode ini menyetarakan reaksi redoks dengan berbagai reaksi menjadi dua bagian reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Metode perubahan Bilox cocok untuk reaksi sederhana dengan kondisi lingkungan umum, sedangkan metode setengah reaksi cocok untuk reaksi kompleks dengan kondisi lingkungan asam atau basah. Adapun metode perubahan Bilox, pertama itu tentukan unsur yang mengalami perubahan Bilox, kemudian setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan Bilox, kemudian kalikan jumlah atom dengan Bilox masing-masing, kemudian cari perubahan Bilox, lalu kalikan perubahan Bilox dari proses reduksi dan oksidasi hingga total penurunan Bilox sama dengan total kenaikan Bilox atau cari KPK-nya. Kemudian kalikan bilangan tersebut ke koefisien senyawa yang terlibat. Lalu yang terakhir setarakan atom lain seperti cara biasa. Contohnya kedua Cr2O7 ditambah 3SnCl2 ditambah HCl menjadi KCl ditambah 3SnCl4 ditambah 2CrCl3 ditambah H2O. Hasil oksidasinya itu 2 dikali 3, sedangkan hasil reduksinya itu 6 dikali 1. Lalu jumlah atom Cr per reaksi dikurang jumlah atom Cl produk sama dengan 0. 3 dikali 2 ditambah dalam kurung X dikali 1 dikurang dalam kurung 2 dikali 1 ditambah dalam kurung 3 dikali 4 ditambah dalam kurung 2 dikali 3 sama dengan 0 menjadi 6 ditambah X dikurang 2 ditambah 12 ditambah 6 sama dengan 0, maka X sama dengan 14. Kemudian metode setengah reaksi. Pertama, tentukan reaksi yang menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kemudian kedua, setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Dan ketiga, hitung jumlah O di kedua sisi, lalu tambahkan H2O di sisi yang kekurangan O sebanyak jumlah selisih O. Keempat, setelah menambahkan H2O, tambahkan H+ di sisi sebaliknya sebanyak jumlah H. Kemudian setelah jumlah O dan H setara, tambahkan elektron untuk menyetarakan muatan di kedua sisi. Terakhir, eliminasi elektron. Reduksi sama dengan Bilox turun, menangkap elektron atau elektron di sebelah kiri, sedangkan oksidasi Bilox naik, melepas elektron atau elektron di sebelah kanan. MnO4- dalam kurung akui ditambah L- dalam kurung akui menjadi Mn2+ dalam kurung akui ditambah L2 dalam kurung akui merupakan reaksi asam. Reduksinya itu MnO4- menjadi Mn2+. Oksidasinya 2L- menjadi L2. Kemudian elektrokimia. Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara energi kimia dan energi listrik. Sel volta merupakan reaksi kimia menghasilkan listrik dan merupakan reaksi spontan. Sel volta atau sel galvani memanfaatkan reaksi spontan atau delta G kurang dari 0 untuk membangkitkan energi listrik. Selisih energi reaktan atau tinggi dengan produk rendah diubah menjadi energi listrik. Sistem reaksi melakukan kerja terhadap lingkungan. Sedangkan sel elektrolisis merupakan energi listrik yang memicu reaksi kimia atau reaksi tidak spontan. Sel elektrolisis memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi non-spontan atau delta G lebih dari 0. Lingkungan melakukan kerja terhadap sistem. Kedua tipe sel menggunakan elektroda, yaitu zat yang menghantarkan listrik antara sel dan lingkungan, dan dicelupkan dalam elektrolit atau campuran ion yang terlibat dalam reaksi atau membawa muatan. Lalu elektrokimia atau elektroda. Elektroda terbagi menjadi dua jenis, yaitu anoda dan katoda.
setengah reaksi oksidasi terjadi di anoda. Elektron diberikan oleh senyawa teroksidasi atau zat pereduksi dan meninggalkan sel melalui anoda. Setengah reaksi reduksi terjadi di katoda. Elektron diambil oleh senyawa tereduksi atau zat pengoksidasi dan masuk ke sel melalui katoda. Adapun contoh gambarnya ada di samping. Lalu, elektrokimia atau konstruksi dan operasi sel volta. Setengah sel oksidasi sama dengan anoda berupa batang logam Zn dicelupkan dalam Zn SO4. Setengah sel reduksi sama dengan katoda berupa batang logam Cu dicelupkan dalam CuSO4. Terbentuk muatan relatif pada kedua elektroda, di mana anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Kedua sel juga dihubungkan oleh jembatan garam, yaitu tabung berbentuk U terbalik berisi pasta elektrolit yang tidak bereaksi dengan sel redoks, gunanya untuk menyeimbangkan muatan ion atau kation dan anion. Dimungkinkan menggunakan elektroda inaktif yang tidak ikut bereaksi dalam sel volta ini, misalnya grafit dan platinum. Adapun contoh gambarnya juga di samping. Kemudian elektrokimia atau notasi sel volta. Pertama, sel volta dinotasikan dengan cara yang telah disepakati atau untuk sel Zn atau Cu. Kedua, bagian anoda atau setengah sel oksidasi dituliskan di sebelah kiri bagian katoda. Ketiga, garis lurus menunjukkan batas fasa yaitu adanya fasa yang berbeda atau aqueous versus solid. Jika fasanya sama maka digunakan tanda koma. Terakhir, untuk elektroda yang tidak bereaksi ditulis dalam notasi di ujung kiri dan ujung kanan. Kemudian potensial sel atau E-cell. Sel volta menjadikan perubahan energi bebas reaksi spontan menjadi energi listrik. Energi listrik ini berbanding lurus dengan beda potensial antara kedua elektroda atau voltase, atau disebut juga potensial sel atau E-cell atau gaya elektromotif atau EMV. Untuk proses spontan E-cell lebih dari 0, semakin positif E-cell, semakin banyak kerja yang bisa dilakukan oleh sel. Satuan yang digunakan sama dengan 1V sama dengan 1 Joule per C. Potensial sel sangat dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi. Oleh karena itu, potensial sel standar diukur pada keadaan standar atau 298 K, 1 atm untuk gas dan 1 m untuk larutan dan padatan murni untuk solid. Kemudian potensial elektroda standar atau E derajat setengah sel. Potensial elektroda standar adalah potensial yang terkait dengan setengah reaksi yang ada atau wadah elektroda. Menurut kesepakatan, potensial elektroda standar selalu ditulis dalam setengah reaksi reduksi. Bentuk teroksidasi plus Ne menjadi bentuk tereduksi E/2 sel. Potensial elektroda standar, seperti halnya besaran termodinamika, dapat dibalik dengan mengubah tandanya. E derajat sel sama dengan E derajat katoda dikurang E derajat anoda. Ilmuwan telah menyepakati untuk memilih setengah reaksi rujukan dengan nilai 0 untuk reaksi 2H- dalam kurung akui, 1M ditambah 2E menjadi H2 dalam kurung G 1 atm. E derajat rujukan sama dengan 0. H2 dalam kurung G 1 atm menjadi 2H plus dalam kurung akui 1M ditambah 2E dikurang E derajat rujukan sama dengan 0. Dengan nilai rujukan ini kita bisa menyusun sel volta yang menggunakan elektroda hidrogen standar sebagai salah satu elektrodanya dan mengukur potensial sel dengan alat ukur. Kemudian kita dapat menentukan potensial elektroda standar banyak zat secara luas. Elektrolisis. Elektrolisis adalah proses pemisahan senyawa kimia menjadi elemen-elemennya menggunakan arus listrik. Proses ini melibatkan reaksi redoks dalam kurung reduksi oksidasi dan terjadi di elektroda, yaitu katoda atau tempat reduksi
dan anoda atau tempat oksidasi. Adapun komponen elektroda, pertama elektrolit atau zat yang menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion bebas, contohnya larutan garam, asam atau basa. Kemudian kedua elektroda. Elektroda merupakan penghantar listrik, biasanya logam atau grafit yang menciptakan medan listrik di dalam larutan. Ketiga katoda atau elektroda negatif, tempat ion positif atau kation mengalami reduksi. Keempat anoda atau elektroda positif, sama dengan tempat ion negatif atau anion mengalami oksidasi. Kemudian yang terakhir sumber listrik, sumber arus searah DC seperti baterai atau adaptor. Adapun reaksi elektrolisis, katoda atau tidak berpengaruh, yang berpengaruh adalah kation atau air. Pertama asam, sama dengan 2H+ ditambah 2- menjadi H2G. Kedua larutan dari ion 1A, 2A, dan 3A sama dengan 2H2O ditambah 2- menjadi 2OH- ditambah H2G. Ketiga lelehan dari ion 1A, 2A, 3A, contoh Na+ ditambah E- menjadi NaS. Keempat lelehan dari ion selain 1A, 2A, 3A, contohnya Cu2+ ditambah 2E menjadi CuS. Anoda, tidak inert atau selain PT, Au, dan karbon, dioksidasi, contoh CuS menjadi Cu2+ akui ditambah 2E-. Inert atau PT, Au, dan C, larutan mengandung ion halida atau golongan 7A, sama dengan 2X- akui menjadi X2G ditambah 2E-. Kedua larutan bersifat basa, 4OH- akui menjadi 2H2O L ditambah O2G ditambah 4E-. Ketiga ion SO4, 2- dan NO3- dan sejenisnya sama dengan 2H2OL menjadi 4H+ akui ditambah O2G ditambah 4E-. Kemudian reaksi elektrolisis, An sama dengan 2H2O L menjadi O2G ditambah 4H+ akui ditambah 4E. Katoda 4Ag+ akui ditambah 4E menjadi 4AgS sama dengan 4E, unsur yang sama dicoret menghasilkan 4Ag+ akui ditambah 2H2OL menjadi 4AgS ditambah O2G ditambah 4H+. Itulah tadi tugas mata kuliah kimia terapan, yaitu merangkum materi 12 sampai materi 15. Sekian, terima kasih.